Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba melanjutkan materi. Sebelumnya saya review dulu terakhir kebutuhan dari informasi ini. Semua lini memerlukan. Cuma kalau dilihat dari gambar ini, lini di bawah dan lini operasional lebih banyak membutuhkan informasi ketimbang lini atas. Artinya semakin di lini paling bawah maka kebutuhan informasinya semakin besar. Sedangkan lini atas kebutuhan informasinya lebih relatif lebih sedikit karena akan meminta dari lini tengah, dan lini tengah akan meminta dari lini bawah, dan dari lini bawah akan meminta dari lini operasional. Jadi kalau Anda bekerja di lini bawah dan operasional, informasinya akan lebih banyak dibandingkan dengan lini yang bagian atas. Berikutnya sistem. Sistem itu adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran. Contoh yang paling sederhana di STIA ini, misalkan kalau Anda mau kuliah, itu prosedurnya jelas. Anda harus daftar KRS, kemudian membayar tagihan dari kampus, kemudian melakukan KRS, kemudian enroll ke e-learning. Nah, itu prosedur. Kalau Anda melakukannya di luar prosedur, Anda tidak bisa kuliah. Coba aja Anda sekarang tidak bayaran, prosedurnya harus bayaran, tapi Anda tidak bayaran, maka Anda tidak akan pernah bisa kuliah karena tidak akan di-enroll ke e-learning, sehingga Anda tidak akan pernah bisa masuk ke mata kuliah yang Anda inginkan. Bahkan nanti ke depan, enroll ini dilakukan oleh Anda sendiri, sama seperti pada waktu Anda ngisi KRS. Ngisi KRS Anda sendiri, maka nanti enroll sesuaikan dengan ngisi KRS Anda. Anda KRS-nya sistem informasi manajemen, maka Anda harus mengenroll sistem informasi manajemen. Jadi proses sistem itu adalah prosedur. Pak, apakah saya bisa selesai kalau di luar prosedur? Saya yakin nggak bisa. Prosedur itu tidak bisa ditabrak. Kalaupun Anda tidak bisa membayar, itu bukan menyalahi sistem, bukan nabrak sistem, bukan nabrak prosedur, tapi Anda meminta kebijakan yang lain ke manajemen, ke institusi, bukan ke sistem. Kalau Anda KRS dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ya sudah, KRS tanggal 1 sampai tanggal 10. Lebih dari itu, satu, minimal Anda tidak bisa kuliah di pertemuan pertama, atau kedua, misalkan Anda tidak bisa dilaporkan ke Porlabdikti. Itu yang paling parah. Tapi Pak, bagaimana kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 belum punya uang? Jangan ditabrak sistemnya, minta kebijakan ke bagian keuangan. Nanti bagian keuangan yang mendesain apakah Anda boleh ikut kuliah atau tidak. Jadi sistem itu tidak bisa ditabrak. Sistem itu harus dilakukan sama Anda. Adapun Anda mau minta keringanan atau Pak, saya kan bisa bayarnya bulan depan, itu bukan urusan si sistem. Itu urusannya Anda meminta kebijakan ke manajemen. Oke? Jadi Anda harus pahami ada sistem, dan sebelumnya Anda ada manajemen. Di manajemen ada sistem, kan gitu. Jadi kalau misalkan Anda mau, Pak, saya mah KRS-nya mau dari Indomart, ya nggak bisa, orang prosedur kerjanya harus dari Sistia. Jadi jelas kalau sistem itu adalah jaringan kerja prosedur yang berhubungan bersama-sama melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. STIA bikin Sistia, STIA bikin e-learning supaya mahasiswa bisa kuliah. Prosedurnya seperti apa? Sudah jelas. Kalau Anda absen ke e-learning, kalau Anda kuliah ke e-learning, semua mata kuliah seperti itu. Itu prosedur. Itu sistem yang dibangun. Intinya adalah bahwa semua sistem itu tidak bisa dilanggar. Adapun Anda keluar dari sebuah sistem, itu adalah kebijakan terhadap sebuah manajemen, bukan ke sistem. Atau misalkan yang lain tepat waktu, terus Anda tidak tepat waktu, terus Sistia kekecualian ke Anda, itu salah. Sistem belum sesuai dengan harapan. Kualitasnya jelek. Kenapa? Yang satu dari tanggal 1 sampai 10, yang ini tanggal 11. Kalau mahasiswa dari tanggal 1 sampai 10, ya tanggal 1 sampai 10 semua. Adapun kalau misalkan yang keluar dari sistem, pasti ada kebijakan lain. Baik, kita lanjut. Berikutnya, setelah sistem, Anda pasti di dalam sistem ada komponen. Komponennya apa aja? Komponennya yang pertama adalah
batasan dari sebuah sistem. Jadi sistem dipakai itu tidak untuk semua orang. Sistem dipakai itu pasti ada batasannya. Daerah yang membatasi lingkungan dengan lingkungan lain atau di luar lingkungan sistem. Contoh, Anda mahasiswa STIA mau kuliah di Untirta, nggak bisa tuh masuk ke sistem Untirta. Atau sebaliknya, teman Anda mau ikutan kuliah online di STIA, bisa ikutan? Bisa. Kalau kuliahnya bisa, tapi dia tidak akan pernah bisa absen, tidak akan pernah bisa ujian, tidak akan pernah bisa dapat nilai, tidak akan pernah bisa lulus dari STIA, kan gitu kan ya, karena dibatasi. Atau misalkan administrasi publik akan berkumpul dengan administrasi publik, administrasi bisnis akan berkumpul dengan administrasi bisnis. Seperti sekarang Anda kuliah, Anda orang administrasi publik nggak mungkin kontrak kredit mata kuliah administrasi bisnis, dan sebaliknya Anda administrasi bisnis tidak mungkin kontrak kredit mata kuliah administrasi publik, gitu ya. Jadi batasannya jelas. Sama seperti pada waktu Anda misalkan nanti jadi PNS, jadi ASN, sistemnya secara keseluruhan adalah PNS. Batasannya nanti ada yang kerja di dinas pendidikan, ada yang bekerja di dinas kesehatan, ada yang bekerja di dinas pekerjaan umum. Nah, itu adalah batasan-batasannya. Artinya di dalam sistem nanti itu pasti ada subsistem karena dibatasi. Contoh, Anda mahasiswa, nggak bisa Anda jadi dosen, dibatasi. Anda hanya bisa membuat resume yang memeriksa dosen. Bukan Anda yang bikin resume, Anda yang memeriksa, Anda yang menilai, bukan. Tapi kalau misalkan Anda seorang mahasiswa, batasannya Anda kuliah. Apa yang diberikan oleh, diinformasikan oleh, atau disampaikan oleh dosen, itu yang harus Anda lakukan. Nah, dosen itu menyampaikan atau memberikan materi sesuai dengan arahan dari jurusan. Ini mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, SAP-nya seperti ini, outputnya seperti ini, kayak gitu. Jadi ada batasan-batasannya. Itu yang dimaksud dengan batasan sistem, yaitu daerah yang membatasi antara satu sistem dengan yang lainnya atau dengan lingkungan luar. Kemudian misalkan yang lain sudah bayaran, Anda bisa KRS, Anda belum bayaran, Anda belum bisa KRS, kan karena saya di luar sistem. Dan kalau yang berada di dalam sistem, dia akan mengikuti sistem sesuai dengan sasaran, kan gitu kan ya, sesuai dengan tujuan. Itu ikuti aja prosedurnya, tujuannya akan tercapai insya Allah. Karena tidak ada sistem yang dibangun tidak ada tujuannya, pasti ada tujuannya. Baik, berikutnya adalah penghubung. Penghubung ini adalah media penghubung antara suatu sistem dengan sistem lainnya yang dalam gambar sistem ditunjukkan dengan garis panah. Kayak tadilah, kalau misalkan Anda sebelumnya ada gambar mana ya? Nah, gambar yang inilah. Ini kan ada tanda panah nih. Tanda panahnya dia ke bawah ke atas, berarti arahnya ke atas, kayak gitu aja. Nah, sekarang penghubung. Penghubung itu kalau di sistem kita sekarang e-learning, penghubung itu adalah provider tuh. Anda ada di rumah, saya ada di kampus, bisa online. Kalau nggak punya paket data yang dikeluarkan oleh provider, itu nggak bisa. Sehingga sistem kita bisa berjalan. Yang harus dilakukan dengan cara daring sekarang, itu bisa berjalan. Sebetulnya kuliah daring itu dengan kuliah yang konvensional sama aja, nggak ada bedanya ya. Bahkan saya lagi membuat kuliah daring mulai dari pertama daftar sampai lulus. Jadi bimbingannya juga nggak ketemu. Namanya Prodi PJJ, Prodi Pembelajaran Jarak Jauh. Jadi mulai kuliah pertama sampai dia bimbingan skripsi, dia pakai Trello. Jadi yang dinamakan penghubung, media penghubung antar suatu sistem dengan sistem lain yang dalam gambar sistem ditunjukkan dengan garis panah. Berikutnya, masukan itu adalah segala sesuatu yang Anda lakukan, yang kita lakukan, sehingga diproses dan menghasilkan output.
output. Di sini dikatakan bahwa energi yang dimasukkan ke dalam sistem bisa berupa program, data, lewat keyboard, ataupun signal input. Maksudnya adalah energi itu kita bergerak, nah itu energi itu. Kita melakukan sesuatu itu energi. Anda mengetikkan sesuatu itu energi itu, inputan. Atau misalkan Anda mau kuliah, kemudian buka e-learning, kemudian Anda klik, nah klik itu adalah inputan. Atau Anda ketik di keyboard, nah itu input. Gempa bumi, nah gempa bumi itu adalah inputan. Sehingga Anda bisa tahu bahwa gempa bumi ini 6,5 skala Richter. Nah, gempa bumi itu adalah inputan. Atau coba Anda nanti sekali-sekali cek jantung di EKG, Anda akan dipasang alat ke sini, kemudian dihubungkan dengan mesin, kemudian Anda bernapas seperti biasa, terus akan kelihatan jantungnya bagus apa enggak. Kalau misalkan dia bagus kan dia pasti diagramnya naik turun gitu kan ya, karena ada tarik napas, ada keluar napas. Sakit jantung atau bukan atau tidak punya penyakit jantung seseorang itu dari detak jantung itu adalah input. Atau kenapa dokter bisa bercerita atau mengatakan bahwa Anda sehat atau tidak, itu kan dari stetoskop didekatkan dengan jantung Anda, kemudian suruh bernapas, dan jantung Anda ini, nafas Anda ini, itu adalah inputan. Berikutnya adalah keluaran. Keluaran itu adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi suatu keluaran berupa informasi. Jadi keluaran itu berupa informasi, baik itu data, bentuknya, atau report, atau sisa energi itu misalkan api, atau misalkan kalau di penyakit jantung ada grafik. Kemudian kalau misalkan Anda dicek darah selembar, oh ininya sekian, ada datanya, ada hasilnya. Kemudian berikutnya adalah pengolah sistem. Apapun yang dipakai untuk mengolah sebuah data untuk menjadi informasi itu pengolah. Komputer itu pengolah, Android itu pengolah, alat untuk mendetak jantung itu pengolah, sehingga dia bisa mendapatkan atau menghasilkan keluaran. Berikutnya adalah sasaran sistem. Jadi semua sistem kita sepakat itu pasti ada sasarannya, ada tujuannya, ada goalnya. Tidak pernah suatu sistem dibikin ya pasti ada maksud, ada tujuannya. Sistem diaktifin buat apa? Supaya mahasiswa bisa KRS dari rumah. Kemudian kenapa pakai e-learning? Supaya mahasiswa bisa kuliah dari rumah. Kayak gitu. Ada tujuan, ada maksud, ada goal. Berikutnya, kualitas sistem menunjukkan bahwa sebuah sistem bagus apabila akurat, tepat waktu, dan relevan. Kualitas sistem ditentukan oleh akurat sehingga informasi yang kita dapatkan tidak salah dan tidak menyesatkan. Nah, itu kualitas sistemnya bagus. Contoh Anda KRS 24 SKS, tapi ternyata begitu di print 21 SKS. Semua mahasiswa yang kontrak 24 SKS, hasilnya 21 SKS. Nah, itu sistem kurang bagus. Kenapa? Tidak akurat. Atau misalkan begitu Anda KRS, NIM Anda dimasukkan AB 2019 bla 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 bla. Keluarnya administrasi publik. Kalau tidak bisa diperbaiki, maka sistem itu kurang bagus kualitasnya. Sistem yang bagus kualitasnya adalah sistem yang akurat. Jadi tidak banyak kesalahan. Makanya Anda mulai sekarang, karena Anda mahasiswa dan Anda kuliah sistem informasi manajemen, kalau memberikan informasi ke orang, detail, akurat, jangan menyesatkan, jangan banyak salahnya. Anda akan memberikan informasi ke orang supaya mereka paham, itu informasinya harus akurat, harus jelas, bebas bias, bisa diverifikasi, atau atribut-atribut itu dipakai itu ya, yang sebelumnya. Nah, itu untuk memberikan informasi. Nah, di sistemnya Anda sendiri itu harus bagus. Kualitas sebuah sistem dikategorikan bagus kalau dia tepat waktu. Jadi informasi yang datang kepada penerima itu tidak boleh terlambat. Misal, KRS dilakukan di semester ganjil 2021 dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Berarti saya harus melakukan KRS di tanggal itu. Berikutnya adalah relevan, masih bisa dipergunakan, masih bisa dipakai, masih bermanfaat, itu relevan.
Contoh yang paling sederhana. Anda kan kuliah masuk tahun 2019, oke? 2019. Pada waktu Anda KRS, Anda pakai sistem yang lokal area network di STIA. Teman-teman Anda, kakak-kakak kelas Anda yang sudah alumni juga sama menggunakan sistem itu. Padahal di tahun 2016, Anda 2019 masih pakai sistem itu. Maka sistem itu dipakai karena dia masih bermanfaat, bisa dipakai, dan itu yang namanya relevan. Sekarang Anda bergeser ke Sistia. Nah, Sistia ini mulai tahun 2020. Nanti mahasiswa di tahun 2025, kalau dia masih pakai Sistia dan Sistia ini masih bisa dipakai, maka Sistia ini masih relevan, bermanfaat, bisa dipakai. Kuliah daring seperti ini sudah saya lakukan menggunakan e-learning dari tahun 2012, 2013 saya sudah kuliah seperti ini ngajarnya. Sekarang tahun 2020 Anda karena COVID masih pakai kayak gini, berarti e-learning yang sekarang Anda pergunakan itu masih relevan. Karena dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sistem ini masih dipakai. Ya, itu yang dimaksud dengan relevan. Informasinya, segala sesuatunya masih bermanfaat, masih bisa dipakai, dan masih memberikan value, nilai tambah. Maka itu dinamakan relevan. Baik, pada waktu sebuah sistem dipakai, itu akan beroperasi, ada kegiatan, ada operasional, ada proses. Yang dimaksud dari gambar ini, di sini ada subsistem manajemen, ada masukan, ada subsistem operasi, ada keluaran. Maksudnya adalah di dalam sebuah sistem itu tadi saya sepakat atau tadi saya menyampaikan ada subsistem. Kalau sistemnya STIA, maka subsistemnya adalah administrasi publik. Subsistem yang lain administrasi bisnis. Itu subsistem. Di administrasi bisnis ada kelas A, ada kelas B. Itu adalah subsistem. Jadi sistem, subsistem, subsistem. Kalau ada lagi di bawahnya subsistem. Sekarang kalau Anda perhatikan dari gambar ini bahwa di sini ada sebuah sistem yang berjalan, kemudian ada manajemennya, ada subsistem manajemen. Kemudian ada sistem untuk desisinya. Desisi itu inputan. Kemudian ada subsistem operasi. Kalau saya terangkan satu-satu secara detail, subsistem manajemen itu adalah semua yang ada di STIA. Sistem masukan atau masukan desisi itu contohnya yang paling sederhana adalah Anda input KRS dari Sistia. Subsistem operasi adalah dari Sistia Anda di-download, kemudian Anda di-enroll ke e-learning. Itu adalah subsistem operasinya. Kalau Anda tidak input di Sistia, maka Anda tidak akan pernah bisa kuliah. Itu adalah sistem operasi. Dan keluarannya Anda bisa kuliah, bisa mengikuti ujian, bisa mengupload tugas, mengupload resume, dan akhirnya nanti akan mendapatkan nilai di setiap mata kuliah dalam satu semester. Itu adalah keluarannya dalam satu semester. Semuanya kalau Anda perhatikan dari sistem kemasukan, dari masukan ke operasional, kemudian ke keluaran itu dengan arah panahnya dari sistem, kemudian dikasihkan ke Anda ke Sistia, Sistianya dimasukkan ke e-learning, maka nilainya akan keluar. Tapi Anda perhatikan, ini semua tidak akan pernah bisa ada kalau tidak ada subsistem informasi. Sekarang kalau misalkan Anda tidak ada Sistianya, tidak dikasih informasi, sekarang pakai Sistia ya, Anda celingkukan pasti. Makanya e-learning itu ada muncul dari subsistem informasi. Dan nilai Anda yang muncul di Sistia itu tidak akan pernah muncul di Sistia kalau tidak dimunculkan dari sistem informasi. Jadi Anda memasukkan data itu ke sistem informasi. Anda beroperasi melakukan sesuatu absen sekarang nih,
Anda kan semua mata kuliah absennya dari e-learning ya, dan itu diproses. Nilai Anda ujian di e-learning itu diproses nanti. Nilai-nilai itu diproses oleh sistem informasi dan menghasilkan nilai nanti itu dari sistem informasi, sehingga Anda akan bisa melihat nilai Anda di setiap mata kuliah dalam satu semester. Itu yang dimaksud dengan operasi sebagai sistem. Jadi sistem beroperasi itu kalau dia dijalankan. Kalau berjalan dia akan beroperasi. Ada operasi, ada pengolahan, ada proses, di mana semua proses yang ada di dalam sebuah sistem sebetulnya semua ada di sistem informasi. Saya jelasin lagi sedikit. Yang dimaksud dengan subsistem manajemen itu begini. Anda kalau misalkan ada di STIA, manajemennya kan STIA. Nah sekarang kalau Anda mau KRS, itu kan bayaran ke keuangan. Tapi jadwalnya dari mana kalau tidak dikasih sama jurusan? Jadwalnya kan dikasih sama jurusan. Kemudian nanti KRS Anda itu dicek atau dilihat sama orang akademik. Keuangan, jurusan, dan akademik itu adalah subsistem manajemen. Di dalam organisasi pasti ada manajemen, pasti ada subsistem manajemen. Anda tahunya di Sistia, kalau mau KRS itu harus bayaran. Anda bisa bayaran ke keuangan. Terus input mata kuliahnya dari mana kalau bukan jurusan yang menginput? Kan Anda kalau misalkan mau KRS dipilih mata kuliah sama dosennya, dipilih mata kuliah ditambah, dipilih mata kuliah ditambah. Yang membuat jadwal, menginput jadwal ke Sistia untuk bisa Anda kontrak itu adalah orang jurusan. Artinya kalau keuangan dapat uang dari Anda, kemudian jadwalnya belum jadi, jadwalnya nggak ada, Anda bisa KRS nggak? Nggak bisa. Akademik, keuangan, dan jurusan itu masuknya ke subsistem manajemen. Harus terkoordinasi dengan baik sehingga mahasiswa bisa melakukan inputan di Sistia, bisa desisi, bisa menginput. Mahasiswa bisa menginput mulai dari KRS, mata kuliah dan seterusnya itu karena diklik oleh jurusan, diklik oleh keuangan, verifikasi, dan diinput sebelumnya jadwalnya oleh jurusan, dan nanti KRS Anda diterima oleh akademik. Itu adalah lingkup sistem manajemen. Di akhir pertemuan ini bahwa operasi sebagai sistem, di dalamnya ada manajemen, kemudian bisa menginput sesuatu, kemudian dari inputan ini diproses dengan sistem operasi dan menghasilkan keluaran, dan semua ini adanya di sistem informasi. Kesimpulannya begitu ya dari gambar itu. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, cukup. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.